semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk bab 1 di kelas 11 kalian akan belajar materi matriks. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi matriks ini, yang pertama KD 3.4, yaitu menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Kemudian KD 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Oke, Ibu langsung lanjut ke definisi matriks. Nah, matriks itu pada dasarnya adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom. Oke, jadi kita highlight di sini kumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Kurung biasa itu yang seperti ini, kurung siku itu yang seperti ini. Jadi, matriks itu elemen baris dan kolomnya berada di dalam kurung biasa ataupun kurung siku. Kemudian bilangan-bilangan pembentuk matriks itu disebut elemen. Jadi di dalam kurung biasa ini nanti ada suatu bilangan, yang bilangan-bilangan ini kita sebut sebagai elemen. Oke, kita langsung saja ke contoh realnya. Misalkan ada sebuah perusahaan akan memproduksi 3 jenis pensil dengan harga masing-masing Rp500, Rp700, dan Rp1.000. Perusahaan pensil tersebut mencatat data penjualan di 3 kota pada akhir bulan seperti pada tabel di bawah ini. Oke, jadi dari soal ini kita punya 2 data. Data yang pertama apa? Data yang pertama adalah data harga penjualan pensil. Kemudian data yang kedua adalah jumlah penjualan pensil. Nah, yang diminta soal ini adalah buat matriks dari harga penjualan dan data penjualan. Oke, kita buat matriksnya. Yang pertama diminta adalah matriks dari harga penjualan. Seperti yang kita ketahui, tadi harga penjualannya Rp500, Rp700, dan Rp1.000. Jadi, kita buatkan matriksnya. Kita sebut saja ini jawaban dari pertanyaan A. Matriksnya kalian boleh pakai kurung biasa ataupun kurung siku. Misalkan Ibu menggunakan kurung biasa, berarti seperti ini. Nah, kemudian masukkan elemen-elemen harga penjualan karena soal A itu mengenai harga penjualan. Kita masukkan 500, 700, dan 1000. RP-nya nggak perlu kalian masukin ya, karena elemen-elemen matriks itu berbentuk suatu bilangan. Jadi cukup masukkan angka 500, 700, dan 1000. Ini sudah selesai. Untuk pertanyaan B diminta matriks dari data penjualan pensil. Tadi data penjualannya yang mana? Ini adalah data penjualannya. Jadi kita buatkan matriksnya seperti ini. Yang pertama kita masukkan angka 25, kemudian 35, dan 40. Berikutnya 10, 23, dan 11. Selanjutnya 32, 20, dan 34. Data ini kita peroleh dari angka-angka data penjualan disusun secara baris dan kolom. Baris pertama adalah penjualan jenis pensil A. Berarti nih jenis pensil A. Baris kedua adalah penjualan jenis pensil B. Baris ketiga adalah penjualan jenis pensil C. Atau bisa juga kalau kalian perhatikan dalam bentuk kolom. Kolom pertama itu penjualan di kota P, kolom kedua penjualan di kota Q, dan kolom ketiga penjualan di kota R. Contoh kedua, misalkan Ibu mempunyai soal seperti ini. Kalian tentukan apakah dia termasuk matriks atau bukan. Nah, apakah ini merupakan matriks? Jawabannya adalah bukan matriks. Ini bukan matriks. Kenapa bukan matriks? Karena ada satu elemen yang tidak ada, atau ada satu posisi yang tidak terisi. Yang mana tuh? Yang ini tidak terisi, maka dia bukan matriks. Kemudian contoh ketiga. Apakah ini merupakan matriks? Ya, ini juga bukan matriks. Kenapa bukan matriks? Karena ada satu elemen yang tidak terisi, yaitu elemen yang di tengah. Ini tidak terisi, sehingga contoh yang kedua ini juga bukan matriks. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dapat kita simpulkan, matriks itu adalah elemen
Bilangan yang berada pada tanda kurung biasa ataupun kurung siku disusun secara baris dan kolom, kemudian membentuk aturan persegi panjang. Persegi panjang itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia harus terisi elemen panjang kali lebarnya. Kalau ini kan tidak terisi, maka dia tidak membentuk aturan persegi panjang. Soal ketiga juga tidak terisi karena di tengahnya ada elemen yang kosong. Oke, sekian untuk materi matriks pada pertemuan pertama. Berikutnya kita akan lanjut ke latihan uji kompetensi 1 yang sudah Ibu berikan di Classroom. Sampai jumpa pada video pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.